Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online, yaitu pada pembelajaran akidah akhlak pada materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga kita diberi kesempatan sehat pada hari ini. Gimana kabarnya anak-anakku ML Karim? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan kalian tetap semangat belajar dan tetap senantiasa didampingi oleh keluarga kalian yang penuh bahagia dan semangat. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Bapak akan cerita ya, kalian mungkin di sini bisa membaca di LKS ya, tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Musa lahir di negeri Mesir. Saat itu Mesir diperintah seorang yang zalim dan kejam. Raja Mesir tersebut bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan memerintah rakyat untuk menyembahnya. Suatu malam Fir'aun bermimpi bahwa kerajaan dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir mimpinya menjadi kenyataan. Maka Fir'aun memerintah prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel merasa ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa. Maka ketika Musa dilahirkan, bayinya dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lalu bayi itu ditemukan oleh Aisyah, istri Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun marah. Fir'aun marah dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Aisyah meyakinkan Fir'aun bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan merayunya agar bisa diasuhnya. Maka dicarilah ibu yang dapat menyusuinya. Berbagai wanita mencoba menyusuinya, tetapi bayi itu menolak. Sampai akhirnya ibu Musa berhasil menyusui bayi tersebut. Suatu ketika Fir'aun menggendong bayi Musa. Tiba-tiba bayi Musa menarik jenggot Fir'aun dengan keras. Fir'aun sangat marah dan hendak membunuhnya. Untunglah istrinya mencegahnya. Musa tumbuh dewasa. Suatu hari Musa melihat seorang anak pejabat yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Musa. Musa pun memukulnya. Tak disangka pukulan Musa membuat pemuda itu mati. Musa bertobat. Fir'aun marah mendengar Musa menolong budak Bani Israel. Ia memerintah untuk menangkap Musa. Musa pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Di sana ia ikut menyembah
di sana ia ikut mengembala kambing Nabi Syuaib. Nabi Syuaib terkesan dengan ketekunan dan sifat baik Nabi Musa. Maka ia pun menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Suatu malam Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Ia diperintahkan Allah untuk menyampaikan dakwahnya. Ia diperintahkan Allah untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Maka Musa berangkat ke Mesir ditemani Harun untuk menyadarkan Raja Fir'aun. Nabi Musa mengingatkan Fir'aun untuk menyembah Allah. Fir'aun menolak dan menertawakannya. Nabi Musa mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular. Fir'aun memanggil tukang sihir untuk mengalahkan Musa. Tukang sihir melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular kecil yang banyak. Tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil. Fir'aun menyerah dan tunduk pada Musa. Fir'aun marah dan memerintah prajuritnya untuk menangkap Musa dan semua pengikutnya. Musa dan pengikutnya lari hingga ke pinggir Laut Merah. Allah memerintah Musa memukul tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah sehingga Musa dan pengikutnya berhasil menyeberangnya. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah lautan. Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Laut pun kembali menyatu hingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah lautan. Jadi yang terakhir, keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Musa antara lain, yang pertama rajin bekerja, suka menolong, hingga Nabi Syuaib pun menyukainya. Yang kedua, menyadari dirinya kurang fasih berbicara tanpa malu-malu, meminta bantuan Nabi Harun untuk berdakwah. Dan yang ketiga, Nabi Musa berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah. Yang keempat, sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kesombongan, kejahatan, dan kedurhakaan kepada Allah akan mendatangkan murka dan azab dari Allah. Dan yang terakhir adalah tugas mandiri yang kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Semoga kalian faham setelah mengerjakan tugas-tugas ini dengan cermat. Dan saya kira pembelajaran ini cukup sekian dari Bapak ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.